Laihe disebut kesatuan masyarakat adat Gorontalo yang dikenal dengan sebutan Uduluo Louli Molpohala. Dewan yang disebut Bantalo Lolinula diketuai oleh seorang yang dituakan, dinilai pintar, jujur, berakhlak tinggi dan berwibawa, disebut Uhulango. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa SMA, SMK Gorontalo Utara yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat signifikan ini, saya Pak Mansur Dali sebagai budayawan Provinsi Gorontalo yang ditugaskan oleh Gubernur Gorontalo, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, akan membawakan materi tentang bagaimana sejarah perkembangan adat dan hukum adat daerah Gorontalo. Para rekan-rekan guru, para cendekiawan guru yang saya hormati, terutama kepala sekolah, perlu kita ketahui bahwa pada mulanya masyarakat Gorontalo itu hidup dan keluarga besar atau yang disebut dengan istilah ngala, yang tinggal serumah dalam rumah-rumah besar yang disebut laihe. Keluarga besar yang tinggal dalam satu laihe diketuai oleh seorang yang dituakan yang disebut pulaihe. Laihe disebut, maksud saya laihe tersebut makin lama makin bertambah, kemudian mengelompok dalam satu kesatuan yang disebut lemboa, dan dipimpin oleh seorang yang dituakan yang disebut Tibandalo. Para siswa yang saya cintai, perkembangan demi perkembangan terjadilah beberapa lemboa yang kemudian menyatukan diri menjadi satu kesatuan masyarakat yang disebut Linula dan dipimpin oleh seorang raja. Raja adalah kepala pemerintahan yang dipimpin oleh suatu dewan yang disebut Bantalo Lolinula, diketuai oleh seorang yang dituakan, dinilai pintar, jujur, berakhlak tinggi dan berwibawa, disebut Uhulango Bandayo. Kalau sekarang dikenal disebut dengan istilah ketua DPR. Terdiri dari tua-tua negeri, Mengopanggola Lo Ulipu. Yang kedua, orang-orang berpengaruh karena berani, berilmu, kaya, dermawan, dan lain-lain. Tulai bala dalam bahasa Gorontalo. Yang ketiga, pemuka masyarakat lemboa atau wali-wali. Unsur dari setiap lemboa utolia. Dalam perkembangan selanjutnya, dari waktu ke waktu, penduduk makin bertambah dan terjadilah linula-linula atau kerajaan-kerajaan kecil yang mengelompok menjadi satu kerajaan atau puhalaa, dan dipimpin seorang raja atau olongia yang dewasa ini menjadi 5 puhalaa, yakni Puhala Suawa, Puhala Alimboto, Puhala Gorontalo, Puhala Bulango, dan Puhala Atinggola. Di samping itu terdapat pula Puhala Abualemo yang puhalaa disebut Lahidia, yang baru menjadi anggota Limor Puhalaa setelah kerajaan Puhala Bulango berakhir pada tahun 1860. Kelima bahkan keenam puhala tersebut di atas telah menjadi 3 daerah, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bualemo. Ketiga daerah tersebut di atas telah berada dalam satu kesatuan masyarakat adat Gorontalo yang dikenal dengan sebutan Uduluo Louli Molpohala. Dalam perkembangan adat dan hukum adat daerah Gorontalo telah mengalami 4 fase. Pertama, pada abad ke-5 sampai abad ke-15 sebelum masuknya agama Islam, di mana adat dan hukum adat yang merupakan pengendalian terhadap segala aktivitas masyarakat, dalam arti bahwa semua tata cara kehidupan masyarakat dikendalikan oleh aturan-aturan kerajaan. Yang kedua, fase setelah masuknya agama Islam pada abad ke-16 tahun 1523, di mana ajaran agama Islam
menjadi sumber nilai budaya Gorontalo. Dan ketiga, di zaman pemerintahan Raja Motolodula Kiki tahun 1550 sampai 1585. Dan keempat, fase keempat di masa pemerintahan Raja Eyato 1673 sampai 1679. Para siswa yang saya cintai dan rekan-rekan guru, para cendekiawan yang melekat di hati siswa, rumusan diperkuat dengan ucapan Raja Eyato pada saat penobatan beliau sebagai berikut. Ungkapan beliau sebagai berikut. Mo iyo to Allah, ulo nabi mursala, lo wali sagala. Artinya tugas raja adalah bekerja untuk rakyat, bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan syariat Nabi. Agama totalu, lipu pehu lalu, artinya agama menjadi patokan umat ulama dalam membangun negeri. Dari ucapan Raja Eyato ini, beliau berprinsip bahwa dalam melaksanakan pemerintahan kekuasaan raja harus tunduk kepada kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Bertitik tolak pada ucapan Raja Eyato di atas, adat Gorontalo mengenal dengan dua macam kekuasaan. Kekuasaan raja pemimpin dan kekuasaan Allah sebagai kekuasaan mutlak. Dalam pesan orang tua adat dikatakan ito wuli to tonggota, yang artinya Anda pemegang pimpinan. Tawahu mongotota, yang mengatur dan mengawasi. Anunga dulu hupa, persenjatai diri dengan musyawarah. Atau tangita, alat menyapu perselisihan. Walama heluma, jalinlah permufakatan. Mempertuau dulu mempersatukan tujuan. Dalam sajak lain juga orang-orang tua berfatwa, wonu tuadu mobibidu, kalau tangga berputar atau bengkok, itu mopotulidu, Anda yang meluruskan, maksudnya halifah. Wonu tuadu moeungo, kalau tangga bengkok, Orlando dulu mo, kita lah yang mengarahkan. Teto tea mohelumo, di sana sini bermusyawarah. Tea teto motonungo, di sini dan di sana akan sejahtera. Rakyati membungo, rakyat yang makmur. Dalam ucapan penobatan raja, itu raja dinobatkan dan diucapkan sumpah sakti. Huta huta lo itu tanah Tuanku, taluhu itu air Tuanku, dupoto itu angin Tuanku, tulu itu api Tuhanku, tahu lo itu manusia Tuanku, bodila pululia hilawo anggu. Tapi jangan disalahgunakan Tuanku. Para siswa yang saya cintai, teristimewa para rekan-rekan guru, teristimewa kepala sekolah, agama total dimaksud tadi itu adalah agama di depanku. Lipu pehu lalu bermakna negeri kusuruh bangun. Payu limo total unsur yang kelima, di depanku agama, pomolu, agama jadi pedoman. Yang dimaksud dalam payu limo atau unsur lima adalah bangusa talalo, kehormatan jati diri bangsa dijaga. Lipu podulualo, negeri dibelat. Batanga pemaya, diri diabdikan untuk kepentingan negeri. Upango potong bulu, harta dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Nyawa podungalo, nyawa dipertaruhkan. Para siswa yang saya cintai, 5 unsur inilah yang menjadi aset dan budaya pembangunan Lipu Pehu lalu. Implementasi dari payu limo dalam hubungan dengan kedaulatan rakyat, dalam kekuasaan pemerintahan, serta peradilan hukum. Didasarkan 5 sumber hukum adat yang disebut Butulolipu. Des Butulolipu itu ada. Satu adalah uudu. Apa itu yang disebut uudu? Berkaitan dengan kesadaran norma yang berlaku kebiasaan.
Yang kedua, adati kebiasaan yang bila dilanggar mendapatkan sanksi dari masyarakat. Dan yang ketiga adalah tinepo, perhatian atasan terhadap bawahan, pertimbangan. Dan keempat, tombulao, artinya perhatian bawahan terhadap atasan. Dan yang kelima, tutu ude, ukuran. Keenam, titimenga, pertimbangan. Ketujuh, buhuta, jalinan kerjasama yang baik. Dan 8, walama, jalinan mengikat. Dan ke-9, buto'o, adalah hukum. Inilah dasar-dasar yang dapat kita jadikan merupakan landasan dasar orang Gorontalo dalam menjalankan pergaulan sesama umat, sesama agama, sesama umat, dan sesama antar bangsa. Sehingga menjadi jaminan bagi kita terjolmalah keamanan, ketertiban, dan itulah yang diharapkan oleh para pemimpin kita teristimewa di dalam melayari bahtera kehidupan di negeri tercinta, sampai disebut lo iya lo ta'ua lo iya. Artinya pemimpin itu kalau berkata dia berkata yang benar. Pemimpin itu kalau berkata dia harus berhati-hati. Jangan sampai dia bisa menyinggung orang. Lo iya donggo to dalomio dutu ipo butoyo de mampio tingohio luar ada blembingio. Dan selalu pemimpin itu mengajak kepada rakyat untuk selalu berpastabikul khairat, berlomba-lomba kepada kebaikan, yang disebut dalam sajaknya mopu omolaliono mopu omotolo de lo maluo pindulo rahamati huo sanangi lo talo duduo amali lio polu tuo haleo lio tuo dia mo betula tombul tuo wau mo tuo wau mana na ame tanggular mo panggola tak adito haleli ma betimi tepilo duduo. Kira-kira seperti itu yang Bapak sampaikan sebagai tugas saya sebagai budayawan Provinsi Gorontalo berada di tempat ini kepada adik-adik, para siswa, para rekan-rekan guru dan masyarakat. Marilah kita selalu memperhatikan adat ini, karena dengan adat ini kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk negeri. Siapa kalau bukan kita, dan kapan kalau tidak sekarang untuk kemaslahatan umat melalui adat bersendi syarat bersendi kitabullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.